Di dalam sebuah dunia tanpa batas yang terbuat dari cahaya dan data, pernah ada sebuah legenda. Mereka bukan kesatria agung atau penyihir perkasa, melainkan 6 sahabat masa kecil yang menamakan ikatan mereka sebagai Subaru. Mereka percaya, janji untuk selalu bersama akan membuat mereka tak terkalahkan. Namun, di dunia digital sekalipun, ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesalahan. Pada hari itu, sebuah game over menjadi kenyataan pahit. Sebuah hati berhenti berdetak, dan konstelasi persahabatan mereka hancur menjadi kepingan duka. 6 tahun pun berlalu dalam penyesalan. Mereka menjauh, terpisah oleh kenangan yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Permainan pun telah berakhir. Tapi tiba-tiba, yang udah mati muncul kembali. Apakah ini sebuah keajaiban yang melampaui batas kehidupan, atau hanya gema data dari hantu masa lalu? Cerita dibuka dengan adanya seorang anak SMA di Jepang modern bernama Haruto Amo. Kelihatannya sih biasa aja, tapi diem-diem dia nyimpen luka batin dan rahasia segede gaban dari masa lalunya. Cerita ini mundur beberapa tahun ke belakang, pas sebuah game VR super canggih bernama Union baru aja rilis. Game ini eksklusif banget, cuma orang-orang dengan kemampuan unik yang disebut Sense yang bisa main. Nah, si Haruto ini waktu itu masih bocah SD. Jadi salah satu anak terpilih yang beruntung itu. Di dunia Onion, bakat Haruto langsung kelihatan. Gak butuh waktu lama, dia ngebentuk sebuah party yang solid dan kompak banget. Mereka namain timnya sebagai Subaru. Sebagai kapten, Haruto dan kawan-kawannya ini jago banget. Semua misi susah dilibas abis sama mereka. Tapi kunci kekuatan mereka bukan cuma di Haruto. Ada seorang gadis bernama Asahi Kuga. Asahi ini punya sense yang langka banget, namanya Prophet Art. Gampangnya, dia tuh bisa ngintip masa depan dan nebak gerakan musuh. Kemampuannya ini udah kayak cheat code yang pas banget lah buat ngelengkapin gaya tarungnya Haruto yang barbar dan suka maju duluan. Di antara mereka ada juga Satsuki Usui, cewek yang naksir berat sama Haruto, tapi dia cuma bisa mendem rasa itu sambil sesekali cemburu ngeliat kedekatan Haruto sama Asahi. Suatu hari, Subaru denger gosip soal dungeon misterius yang katanya mustahil buat ditaklukin. Dengan pede setinggi langit, Haruto ngajak timnya buat nyobain tantangan itu. Walaupun ada yang ragu, akhirnya semuanya setuju. Namanya juga anak muda ya kan, semangatnya tuh masih ada banget lah. Di dalam dungeon, berkat GPS masa depan dari Asahi, perjalanan mereka mulus banget. Semua jebakan dan serangan musuh berhasil dihindari. Tapi semua berubah drastis pas mereka sampai di ruang bos terakhir. Di sana, nangkring monster raksasa berlapis baja yang nyeremin banget. Asahi mulai ngasih arahan, tapi sialnya monster itu punya kemampuan regenerasi yang ngeselin banget. Di tengah pertarungan yang makin panas, Takanori Mikado, anggota party lainnya, udah ngingetin Haruto buat jangan gegabah. Tapi Haruto yang lagi on fire dan terlalu percaya diri, auto ngebiarin peringatan itu, dan langsung terobos maju. Keputusan ceroboh itu berakibat fatal. Demi ngelindungi Haruto dari serangan mematikan, Asahi pun lompat dan masang badan. Dia jadi korban. Hati mereka semua hancur lebur pas tahu kenyataan paling kejam di game Union itu, yaitu kematian di dalam game itu permanen. Siapapun yang mati, akunnya bakal dikunci selamanya dan gak akan pernah bisa login lagi. Pengorbanan Asahi ninggalin luka yang dalam banget. Takanori yang campur aduk antara marah dan sedih langsung nyalain Haruto habis-habisan atas tragedi itu. Peristiwa itu jadi akhir dari party Subaru. Di sini persahabatan mereka pecah berkeping-keping. Fast forward 6 tahun kemudian, Haruto sekarang udah jadi anak SMA, dan dia udah tobat total dari dunia game yang udah ngambil segalanya dari dia. Tapi takdir emang suka bercanda. Sebuah versi reboot dari game lamanya diumumkan. Sekarang namanya Reunion. Awalnya Haruto ini nolak mentah-mentah, tapi karena terus-terusan dipaksa sama 2 teman sekelasnya yang butuh anggota ketiga buat party mereka, akhirnya dia lulu juga. Dengan perasaan campur aduk, Haruto login ke Reunion. Dunia yang rasanya familiar tapi sekaligus asing. Dia nemenin 2 temennya, cowok dan cewek yang sama sekali nggak tahu soal masa lalu kelamnya. Di sini dia jalan-jalan di dungeon yang levelnya rendah. Pas ketemu monster, sisa-sisa kehebatan Naruto yang dulu langsung keluar, dan dia dengan gampang nyelamatin mereka berdua.
Perjalanan mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan dengan peti harta karun yang gede. Teman-temannya nyuruh Haruto buat buka peti itu, kirain ngedapetin pedang legendaris atau armor dewa gitu. Pas Haruto buka, cahaya terang langsung menyilaukan seisi ruangan. Ketika matanya udah bisa ngelihat lagi, dia cuma bisa melongo. Dari dalam peti itu muncul sosok Asahi yang sekarang udah gede coy. Dan ingatannya kelihatannya masih utuh gitu. Haruto bener-bener gak percaya sama yang dia lihat. Bingungnya makin menjadi-jadi pas Asahi nyapa dia dengan ceria. Seolah-olah tragedi 6 tahun yang lalu itu gak pernah ada gitu. Ngira cewek di depannya ini cuma penipu atau bug system, Haruto ngajak dia keluar dari dungeon buat ngobrol serius. Asahi dengan polosnya malah muji penampilan Haruto yang udah banyak berubah. Terus nanya apa aja yang udah terjadi selama ini. Haruto ragu dong buat ngungkapin kebenaran pahit itu. Dia mulai nginterogasi Asahi, nanyain menurut Asahi sekarang ini tahun berapa. Dan bener aja, Asahi ngejawab dengan tahun saat dia mati di game, yaitu 6 tahun yang lalu. Dengan berat hati, Haruto ngejelasin ke Asahi kalau waktu udah berjalan 6 tahun. Asahi di sini cuma ketawa, ngira kalau itu cuma bercanda doang gitu. Gak tahan lagi, Haruto akhirnya ngebongkar semuanya tentang kematian Asahi 6 tahun yang lalu. Ekspresi ceria Asahi langsung berubah jadi serius. Dia mohon ke Haruto buat gak ngelontarin lelucon sekejam itu. Haruto lalu nantang Asahi buat coba lockout kalau dia gak percaya. Asahi pun di sini nyoba, tapi tombol lockoutnya ini gak berfungsi. Kepanikan pun mulai menjalar di wajahnya. Sebaliknya, Haruto nunjukin kalau dia bisa lockout kapan aja dengan gampang. Asahi kemudian nanya di mana anggota Subaru yang lain. Dengan nada pahit, Haruto ngejawab kalau dia gak pernah ngobrol lagi sama mereka selama 6 tahun ini. Dan gak tahu gitu mereka ada di mana. Kenyataan itu bikin Asahi hancur. Dia gak ngerti kenapa tim yang dulu sedekat nadi kayak Subaru bisa hancur lebur kayak gini. Pertemuan mereka kembali ini jadi awal dari sebuah misteri baru. Gimana caranya Asahi bisa balik lagi? Dan kenapa dia sekarang terperangkap di dalam dunia reunion ini? Setelah itu, baru juga mau napas lega, reuni canggung Haruto dan Asahi langsung diganggu. Tiba-tiba mereka udah dikepung aja. Seorang pria berotot kekar maju. Matanya ngunci ke Asahi. Sambil nyeringai, dia nyindir kalau dia kira Asahi udah benar mati 6 tahun yang lalu. Haruto sama sekali gak ngenalin ini orang, tapi jelas si kekar ini kenal dia. Asahi langsung kenalin dan bisik-bisik ke Haruto, ngingetin dia soal rival lama dari game Anion yang dulu ngebet banget pengen ngebajak Asahi buat timnya. Akhirnya Haruto inget, ini adalah si Leon. Dulu dia sama gengnya sering banget ngegangguin Subaru, tapi ujung-ujungnya selalu jadi bulan-bulanan dan gampang buat dikalahin. Dengan males, Haruto nyuruh Leon pergi karena dia lagi gak mood gitu buat diganggu. Wah, Leon pun langsung panas. Dia nonjok batu gede di dekatnya sampai hancur buat pamer kekuatannya. Terus dia pun melesat cepet banget dan perut Haruto langsung kena hantaman telak, bikin dia tersungkur. Leon ketawa ngejek, nanya gitu, apakah sense kebanggaan Haruto ini udah hilang? Haruto pelan-pelan bangkit sambil ngeluarin pedangnya, siap buat tempur. Tapi belum sempat gerak, Leon nyerang lagi. Itu tipuan, teriak Asahi dari belakang. Dia ngincar kepalamu pakai tendangan. Berkat bisikan masa depan dari Propert Art Asahi, Haruto berhasil menghindar tipis. Asahi langsung ngasih tembakan perlindungan, maksa Leon mundur sebentar. Leon pun ngancem nyuruh mereka gabung ke guildnya atau bakal dihajar sampai game over. Tapi pas dia mau maju lagi, sebuah suara dingin menghentikannya. Di belakang mereka, Takanori Mikado udah berdiri. Penampilannya udah beda, lebih dewasa dan auranya dingin banget gitu. Dia gak sendiri, di belakangnya ada sekelompok pemain elit. Takanori nyuruh Leon mundur, ngasih tahu kalau guildnya yang bernama Illuminati gak akan tinggal diam kalau mereka diganggu. Leon nekat ngabaikan ancaman itu dan malah nyerang Takanori. Dengan gerakan yang enteng banget, Takanori pun ngindar, nyengkeram mukanya si Leon dan ngeluarin skill khusus yang bikin armor Leon pecah berkeping-keping. Dipermalukan di depan anak buahnya, Leon dan gengnya pun langsung lari ketakutan. Takanori di sini pun lalu nyamperin Naruto dan ngomentarin sinis kalau Haruto ini bener-bener udah tumpul. Tapi begitu matanya ngelihat Asahi, seolah senyum tipis yang tulus akhirnya muncul di wajahnya. Dia ngaku kalau dia kangen banget sama si Asahi ini. Setelah ngobrol singkat, Takanori ngajak Asahi buat gabung sama Illuminati. Asahi langsung setuju dengan antusias sambil bilang kalau mereka bertiga bisa mulai party mereka lagi. Muka Takanori pun langsung mengeras. Dia negasin kalau ajakannya cuma buat Asahi dan dia gak akan pernah mau kerja sama lagi dengan Haruto. Sambil nunjuk Haruto dengan tatapan yang benci gitu. Menurutnya, Haruto itu sampah egois yang cuma mikirin dirinya sendiri.
Asahi pun langsung ngebentak, ngebela Haruto. Dia bilang kalau Takanori bersikap sejahat itu, dia juga gak mau ikut. Lalu Takanori pun di sini pergi dengan dingin, tapi sempat ninggalin pesan buat Asahi kalau pintunya selalu terbuka buat dia. Haruto di sini pun lock out dan langsung rebahan di kasur. Otaknya pusing 7 keliling. Lalu tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamarnya. Pas dibuka, dia kaget ngelihat Satsuki Usui berdiri di sana. Penampilannya jauh lebih dewasa. Dengan canggung, Satsuki minta waktu buat ngobrol. Di kamar Haruto, Satsuki ngaku kalau dia juga udah mulai main reunion dengan harapan bisa baikan lagi sama Haruto. Haruto di sini diam sejenak, lalu ngumpulin keberanian buat ngasih tahu fakta mengejutkan, yang mana dia udah ketemu Asahi di dalam game. Satsuki langsung ngamuk, ngira Haruto ngelontarin lucon yang kejam banget. Tapi setelah Haruto nyeritain semuanya dengan serius, ekspresi Satsuki berubah jadi shock campur ragu gitu. Dia negasin kalau dia harus ngeliat sendiri, baru dia bakal percaya. Di sini mereka pun setuju buat login bareng. Di dalam reunion, pas Satsuki ketemu lagi sama Haruto, dia ngeliat Asahi berdiri di sampingnya. Satsuki langsung membeku, gak bisa ngomong apa-apa gitu. Asahi yang gak ngerti apa-apa malah langsung nyerocos nyanyain kenapa Subaru bisa bubar. Gak sanggup nahan emosinya, Satsuki pun meledak. Sambil nangis, dia teriak kalau ini semua gara-gara Asahi. Subaru hancur karena Asahi mati pas ngelindungin Haruto. Lalu, Satsuki ngejatuhin bom informasi yang paling mengguncang. Yang mana, ternyata kematian Asahi di dalam game terjadi di waktu yang bersamaan dengan kematiannya di dunia nyata, cuy. Ini bener-bener bisa dibilang mind-blowing banget gitu. Mungkin bisa dibilang kematian di dalam game juga berpengaruh ke kematian di dunia nyatanya juga. Mungkin ya itu bisa jadi alasan kenapa si Asahi ini gak bisa lock out gitu. Karena ya tubuhnya di dunia nyata itu udah mati gitu. Tapi ini cuma teori gua doang ya. Setelah itu Haruto coba nenangin Satsuki, tapi dia terus ngomong ke Asahi. Satsuki cerita kalau dia masih ngunjungin makam Asahi tiap tahun. Dan dia takut kalau Asahi yang sekarang ini cuman bug yang bakal hilang lagi, yang tentunya bakal bikin dia makin sakit hati. Lalu tiba-tiba Haruto ngerasain bahaya. Refleks, dia pun ngayunin pedang dan berhasil nangkis sebatang panah. Yang mana ternyata sekelompok pemain lain udah ngepung mereka, nuntut buat nyerahin Asahi. Tapi kali ini Satsuki yang maju. Dengan cambuk di tangannya, dia ngelepasin berbagai elemen sihir sekaligus, yaitu api, es, dan petir. Sebuah kemampuan luar biasa yang bikin para penyerang kaget. Bahkan penyihir paling jago biasanya cuma bisa 2 atau 3 elemen. Tapi Satsuki udah kayak avatar gitu, bisa ngendaliin semuanya. Dengan kekuatan barunya yang gila-gilaan, dia sendirian langsung ngeratain mereka semua. Lalu dia pun nyuruh Haruto dan Asahi buat pergi ke markas lama mereka. Di markas lama Subaru, mereka bernostalgia ngeliat semua kenangan yang tersimpan rapi. Pas Asahi dan Satsuki lagi asik lihat-lihat, Haruto yang lagi galau menyendiri di dekat kolam. Lalu tiba-tiba sesosok wanita misterius bernama Alicia muncul dari bayangan. Dengan tenang Alicia bilang kalau dia bisa baca pikiran Naruto dan dia datang bukan buat nyakitin. Dia cuma ngasih peringatan kalau ada kelompok lain yang juga ngincar Asahi. Dan mereka lagi sembunyi, nunggu waktu yang tepat buat nyerang. Sama misteriusnya dengan kedatangannya, Alicia pun lenyap dengan cara misterius. Bingung, Haruto pun mutusin buat balik nyamperin para gadis. Tapi dia malah dengar percakapan sengit antara Asahi dan Satsuki. Dia pun sembunyi dan nguping. Satsuki di sini memohon ke Asahi buat ngejauhin Haruto. Dia ngejelasin kalau pas Asahi gak ada, Haruto adalah orang yang paling menderita. Dia hancur dari dalam. Bisa dibilang dia tuh berhenti jadi dirinya sendiri. Sebagian dari diri Haruto ikut mati bareng Asahi di hari itu. Satsuki gak mau gitu ngelihat Haruto terluka lagi. Asahi di sini terdiam, hatinya sakit ngedengar semua itu. Tapi sebelum dia bisa jawab, Haruto muncul. Dengan nada dingin dan datar, Haruto nyuruh mereka buat ngelupain aja. Dia bilang dia baik-baik aja dan nyuruh mereka urus diri sendiri. Seolah-olah semua perasaan sakitnya ditelan mentah-mentah. Setelah ngucapin kata-kata setajam silet itu, Haruto langsung lock out, ninggalin 2 gadis itu dalam kebingungan dan luka yang makin dalam. Keesokan harinya, Satsuki datang lagi ke rumah Haruto. Kali ini mukanya lebih tenang. Dia minta maaf soal ledakan emosinya di dalam game kemarin. Dengan tulus, dia bilang kalau dia cuma pengen ngelindungin si Haruto. Dia peduli banget sama Asahi dan gak mau kehilangan dia lagi. Tapi dia juga peduli sama Haruto dan gak tahan lagi gitu kalau Haruto terus-terusan tersakiti. Haruto menghargai perhatiannya. Lalu tiba-tiba Satsuki ngeluarin sebuah cincin dari sakunya, yaitu cincin Subaru mereka yang lama. Ngeliat benda itu, kenangan masa lalu langsung membanjiri pikiran Naruto.
membawanya kembali ke hari di mana mereka semua beli cincin itu sebagai simbol ikatan party mereka. Sebuah ide gila tapi penuh tekad pun terbentuk di kepala Haruto. Dia dan Satsuki langsung tancap gas ke pemakaman tempat Asahi dimakamkan. Dengan niat sekuat baja, Haruto ngelakuin hal yang gak kepikiran. Dia ngegali lagi makam sahabatnya itu. Untungnya lagi sepi, jadi aksi gali menggalinya gak ketahuan saat pemakam. Dia di sini pun berhasil nemuin sebuah cincin di dalam peti. Cincin yang dulu dia tuker dengan Asahi sebagai janji buat saling ngelindungin. Momen itu ngebulatin tekad Haruto. Apapun yang terjadi, dia bakal naklukin game ini. Nyari cara buat nyelamatin si Asahi dan ngungkap semua misteri di baliknya. Besoknya mereka login lagi. Asahi ngajak Haruto buat bantuin dia dalam sebuah misi, yaitu ngumpulin getah langka dari pohon khusus yang ada di hutan. Mereka kerjasama nebangin monster-monster pohon, dan berkat GPS masa depan dari Asahi, pertarungan pun berjalan mulus. Masalahnya, getah yang mereka cari ini drop rate-nya pelit banget gitu. Merasa putus asa, Asahi nekat jadiin dirinya umpan. Dan bener aja, seekor monster pohon raksasa langsung nangkep dia. Tanpa ragu, Haruto melesat dan nebas lengan monster itu, ngebebasin Asahi. Dengan cepat, Asahi ngebidik dan ngancurin monster itu dengan satu tembakan akurat. Dan yang bikin lega, monster itu akhirnya ngejatuhin getah yang mereka cari. Setelah ngedapetin getah itu, Asahi ngebawa Haruto ke seorang pandai besi dan ngubah dia jadi sebuah cincin. Asahi pengen bikin 3 cincin biar mereka bisa makainya lagi kayak dulu. Dia pun nyodorin cincin pertama ke Haruto, tapi Haruto nolak dengan lembut. Sebaliknya, dia ngambil cincin itu dan masangin ke jari manisnya Asahi. Satsuki yang intip momen itu dari kejauhan ngerasain sedikit cemburu gitu. Dengan gesit, dia langsung terbang ke hutan, nyari getahnya sendiri dan bikin cincinnya. Dia berharap Haruto bakal ngelakuin hal yang sama buat dia. Tapi sayangnya, tingkat kepekaan Haruto itu setara sama batu gitu. Dengan sifat tsundere-nya, Satsuki jadi malu sendiri dan cepet-cepet pakai cincin itu di jarinya. Dengan tekad baru, Haruto nyusun rencana. Buat ngerti apa yang terjadi sama Asahi, dia yakin mereka harus balik ke tempat semuanya berakhir. Dia mutusin buat nantang lagi dungeon tempat Asahi tewas. Kali ini cuma bertiga. Meskipun kedengarannya ini tuh nekat banget gitu. Dulu berenam aja gagal gitu, apalagi sekarang cuma bertiga. Tapi mereka bertiga tetap maksain buat maju. Mereka pun nyusurin rute yang sama, ngebangkitin trauma lama. Tapi pas sampai di ruang bos, ternyata tempat itu kosong. Lalu tiba-tiba Asahi ngerasain sebuah kehadiran. Sosok Elysia muncul lagi sesaat dari bayangan, ngegumamin kalimat samar sebelum lenyap. Dari kegelapan yang ditinggalkannya, monster raksasa dari 6 tahun lalu muncul dengan segala kengeriannya. Kilas balik tragedi masa lalu ngehantam mereka. Ketakutan, mereka coba lari, tapi si bos ngelempar pedang raksasanya ke pintu masuk, ngeruntuhin atap dan nutup jalan keluar mereka. Serangan pedang ngehujanin mereka, tapi ketiganya berhasil ngindar. Kali ini Satsuki mutusin buat ngelawan. Dia ngegabungin semua elemen sihirnya jadi satu serangan dahsyat dan nembakinya ke arah si bos itu. Tapi serangan itu sia-sia. Monster itu dilindungi perisai sihir yang gak bisa ditembusin. Si bos ngebales ngayunin pedangnya, ngenain kaki Satsuki dan bikin dia lumpuh gak bisa gerak. Haruto pun buru-buru ngelindunginya, tapi dia dengan gampang dihantam sama si bos dan ikut kejebak di bawah reruntuhan. Di sini sejarah kayak mau keulang lagi. Biasanya yang beban itu tuh para cewek gitu, tapi kali ini yang beban itu tuh karakter utama kita. Bener-bener the real dontol gitu. Pas si bos pelan-pelan nyamperin Haruto buat ngabisin dia, Asahi lagi-lagi berdiri di hadapannya, nolak ngebiarin temennya mati. Haruto pun teriak, nyuruh Asahi minggir dan jangan berbuat bodoh lagi, karena dia takut kehilangan Asahi untuk kedua kalinya. Tapi Asahi tetap teguh. Dia nembakin senjatanya bukan ke arah bos, melainkan ke langit-langit di atasnya, nyebabin reruntuhan nimpa monster itu dan ngasih mereka sedikit waktu. Sialnya, dia sendiri kena serpian dan ikut luka parah. Pas si bos bangkit sekali lagi, Haruto ngutuk kelemahannya sendiri. Tapi di tengah keputusasaan, dia ngeliat sesuatu berkilau di tanah, yaitu cincinnya yang jatuh 6 tahun yang lalu. Dia raih cincin itu, dan pas memakainya, kekuatan baru melonjak dalam dirinya. Ketika monster itu hendak nyerang Asahi, Haruto mencegatnya, nebas lengan monster itu sampai putus. Dia kemudian manggil guardiannya, yaitu seekor singa roh agung yang langsung nerkam monster itu. Dengan kekuatan barunya, Haruto ngelancarin serangan pamungkas, yaitu nebas udara berkali-kali sampai monster itu hancur jadi debu untuk selamanya.
Di sini mereka pun berhasil keluar dari dungeon dipenuhi rasa kemenangan. Tapi tiba-tiba Asahi ngerasa pusing dan pingsan. Seketika itu juga sebuah penglihatan aneh dan singkat muncul di benak Haruto dan Satsuki. Yang mana mereka ngeliat Asahi terbaring di sebuah fasilitas kayak laboratorium gitu yang diawasin sama orang-orang berjas putih. Ketika penglihatan itu berakhir, Asahi siuman. Haruto nanya apa yang barusan mereka lihat. Tapi Asahi nggak tahu apa-apa. Dia sama sekali nggak punya ingatan tentang kejadian di tempat itu. Misteri di sekitar Asahi kini jadi semakin dalam. Kemenangan mereka nyebar lebih cepat daripada gosip tetangga gitu. Pas Haruto, Asahi, dan Satsuki balik ke penginapan, semua mata langsung tertuju ke mereka. Bisik-bisik dan desus-desus kedengaran di seluruh ruangan. Ada yang muji-muji setinggi langit, ada juga yang nyinyir ngatain mereka cheater. Haruto milih buat cuek bebek gitu, langsung ngebawa kedua gadis itu ke kamar buat istirahat. Di dalam, Asahi sekali lagi ngungkapin harapannya buat nyatuin lagi Subaru. Tapi Haruto pesimis, bilang kalau mereka bahkan gak tahu apakah dua anggota terakhir, yaitu Cliff Vivali dan Nozomi Kusuka, masih main atau kagak. Satsuki dengan percaya diri nyeletuk kalau dia punya banyak informan dan bisa nyari tahu keberadaan mereka. Keesokan harinya mereka berangkat buat nemuin informan Satsuki. Di tengah jalan mereka papasan sama sekelompok pemain yang lari ketakutan. Mereka ngasih peringatan soal adanya guild Sword Cross di area itu. Haruto yang inget Sword Cross sebagai salah satu guild yang dulu ngincer Asahi, pengennya sih dia muter balik. Tapi Satsuki ngeyakinin kalau lokasi informan udah deket. Jadi mereka pun lanjut jalan dengan waspada. Pas ngelintasin sebuah lembah, firasat Haruto mendadak gak enak dan dia pun berhenti. Dan bener aja, pemimpin Sword Cross muncul dari balik bebatuan. Dalam sekejap, mereka sadar udah dikepung sama ribuan anggota guild. Pemimpin itu ngancem, nyuruh mereka nyerahin Asahi kalau mau pergi tanpa masalah. Satsuki coba ngambil cambuknya, tapi rentetan panah langsung nancep di dekat kakinya sebagai peringatan. Meski begitu, Haruto dengan tegas tetap nolak tawaran itu. Situasi pun makin genting. Lalu tiba-tiba sekelompok pemain berbaju biru muncul dari belakang barisan Sword Cross, nyergap mereka. Haruto ngenalin mereka sebagai Brill Society, guild lain yang dulu juga musuhan sama Subaru. Tapi pemimpin mereka kali ini beda. Pemimpin Brill Society itu nyuruh Sword Cross buat mundur, negasin kalau party Haruto sekarang ada dalam perlindungan mereka. Kalah jumlah dan juga strategi, pemimpin Sword Cross terpaksa nyuruh pasukannya buat cabut. Pemimpin Brill Society yang baru ini nyamperin Haruto dan ngejelasin niatnya. Beda dari pendahulunya, dia gak punya dendam. Dia datang buat nawarin perlindungan. Dia ngejelasin kalau keberadaan Asahi di game ini adalah anomali yang bisa ngerusak keseimbangan seluruh sistem. Makanya dia ngajak mereka buat gabung biar Asahi bisa dilindungi. Asahi pun maju. Dengan tegas tapi sopan, dia berterima kasih atas tawarannya. Tapi dia bilang kalau dia udah punya guild sendiri, yaitu Subaru. Pemimpin itu pun cuma bisa menghela napas, bilang kalau mereka udah bikin kesalahan. Tapi dia gak akan maksa, lalu pergi sama pasukannya. Besoknya di dunia nyata, Haruto ngajak Satsuki keluar buat beli perangkat komputer baru. Satsuki yang anggap ini kencan nerima dengan semangat 45. Mereka pun di sini belanja bareng, makan siang bareng, dan untuk sesaat, Satsuki ngerasa seneng banget. Tapi kebahagiaan itu cepat luntur pas Haruto nonstop ngomongin si Asahi. Hal itu bikin Satsuki ngerasa kayak nyamuk gitu. Akhirnya dia pun pulang dengan mood yang hancur. Balik lagi ke reunion. Mereka bertiga diskusi soal penglihatan misterius yang mereka alami. Asahi coba nginget-inget masa lalunya, tapi ingatan terakhirnya cuma mentok di momen pas dia lompat ngelindungin si Haruto. Buat mancing ingatannya, Haruto nanya di mana Asahi pertama kali nggunain kekuatan prophet artnya. Asahi ngejawab kalau itu di air mancur roh air putih. Haruto pun mutusin mereka harus pergi ke sana. Mereka pun masuk ke menara air mancur itu, sebuah dungeon yang dulu rasanya susah banget. Tapi sekarang monster-monster di dalamnya gak lebih dari gangguan kecil. Setelah nostalgia singkat di sepanjang jalan dan ngalahin semua rintangan, mereka sampai di ruang bos, yaitu sebuah robot raksasa. Pertarungan pun dimulai. Asahi dengan gampang ngancurin satu lengan robot, sementara Haruto nebas lengan satunya. Satsuki kemudian ngebakarnya pakai sihir api. Robot itu masuk ke fase kedua, ngeluarin uap tebel yang bikin jarak pandang jadi 0. Haruto inget, dulu mereka bisa menang karena sihir cahayanya Satsuki. Tapi pas dia minta Satsuki ngelakuin itu lagi, Satsuki tiba-tiba terjerat kabel dari dalam uap dan ditarik menghilang. Panik, Haruto pun nyuruh Asahi nembakin suarnya.
Cahaya suara itu ngebuka posisi si robot, dan Haruto langsung ngancurinya dengan tebasan penuh amarah. Di atap menara, pas Asahi mau pakai kristal teleportasi, dia nemuin sebuah permata merah misterius di inventarisnya. Sebelum mereka sempat ngecek, Takanori dan anggota Illuminati tiba-tiba muncul. Dia langsung ngerebut permata itu dari tangannya Asahi. Asahi pun protes, nanya apa yang Takanori lakuin. Takanori bilang kalau permata itu rasanya nggak beres. Terus natap Haruto dengan tajam dan ngeluarin tuduhan pedas. Nanya gitu apakah Haruto coba ngebunuh Asahi lagi. Tuduhan itu gak masuk akal, tapi kayaknya Takanori emang cuma cari gara-gara gitu buat berantem. Dia pun nyiptain ruang isolasi, nantang Haruto buat duel. Di dalam kubah energi itu, Takanori nyerang dengan brutal. Sambil ngelancarin pukulan, dia teriak kalau Asahi yang ini nyata, dan dia rela tinggal di dunia game ini selamanya demi Asahi. Karena dunia nyata udah gak ada artinya sejak Asahi tiada. Logika si Takanori ini tuh udah geser banget gitu lah. Kalau kata orang-orang TikTok mah, jiwanya udah masuk monitor. Haruto nangkis serangan itu dan balas teriak kalau mereka juga harus mikirin perasaan Asahi. Menurut Haruto, kalau Takanori beneran mau bikin Asahi bahagia, mereka harus bangun lagi Subaru bersama-sama. Ucapan itu malah makin nyelut amarah Takanori. Pas mereka berdua mau ngelancarin serangan akhir, kubah isolasi itu pecah. Di luar, Satsuki udah mencahinya pakai sihir, sementara Asahi udah nodongin senjatanya ke arah Takanori. Ngeliat kedua gadis itu ngebela Haruto, Takanori kelihatan kalah. Asahi pun minta sekali lagi agar Takanori gabung sama mereka buat nyari Cliff dan Nozomi bareng-bareng. Dengan dingin, Takanori ngejawab kalau dia gak tahu apa-apa soal mereka, dan dia gak akan pernah mau gabung sama Haruto lagi. Setelah itu, Takanori dan guildnya teleportasi pergi. Sementara Haruto dan Satsuki pun pamit untuk hari itu dan juga lockout, menyisakan misteri permata merah dan pencarian dua anggota terakhir mereka yang masih jauh dari kata selesai. Keesokan harinya, Haruto login lebih awal dari biasanya. Bareng Asahi, dia pakai jaringan teleportasi buat ngejelajah berbagai benua, nyari info soal Cliff dan Nozomi. Hasilnya, zonk. Gak ada satupun yang kenal sama mereka. Mereka akhirnya ketemu Satsuki di tepi sebuah hutan yang diselimuti kabut tebal dan mutusin buat nerobos jalan setapak. Awalnya pemandangan hutan berkabut itu kelihatan cakep, tapi pas kabut makin pekat, firasat buruk mulai nyelimutin mereka. Lalu tiba-tiba Satsuki berhenti. Dengan tegang dia bisik-bisik nyuruh mereka buat bersiap. Menurutnya ada lebih dari 100 orang di sekitar mereka, dan sihir mereka udah diarahkan semua ke situ. Haruto kaget, soalnya dia gak ngerasain apa-apa. Satsuki pun ngejelasin kalau kabut ini bukan kabut biasa, tapi ditenun pakai sihir tingkat dewa yang nutupin kehadiran mereka. Belum sempat Haruto beraksi, mereka bertiga dipisahin sama kekuatan tak kasat mata. Haruto sadar dirinya udah dikepung sama anggota Brill Society dan Southern Cross. Pemimpin mereka yang bernama Leos maju sambil nyeringai penuh kemenangan. Dia ngebongkar kalau Southern Cross, Brill Society, dan Illuminati udah beraliansi. Mereka datang buat ngambil si Asahi. Amarah Haruto meledak. Dia nantang Leos nebas perisainya sampai ke belah dua cuma dalam satu ayunan. Sadar gak bisa menang sendirian, Leos pun nyuruh pasukannya buat nyerang. Pas Haruto nangkis rentetan panah, sebuah panah lain melesat dari belakangnya dan ngenain bau Leos, bikin dia lumpuh. Haruto noleh dan ngeliat Elysia dengan busurnya. Elysia pun ngejelasin kalau kemampuan spesialnya adalah netralin sihir, dan panahnya bisa nyegel sen siapapun yang kena. Elysia kemudian nembakin satu panah ke udara, yang pecah jadi ratusan anak panah dan ngehujani pasukan musuh, ngelumpuhin kekuatan mereka dan bikin mereka nggak berdaya. Sementara itu di lokasi lain, Takanori udah ngebawa Asahi. Dia bilang kalau dia gak bisa ngebiarin Asahi bareng Haruto, karena Haruto gak bisa ngelindunginya. Asahi sekali lagi mohon biar mereka bangun lagi Subaru, tapi tetap Takanori nolak. Pas Asahi juga nolak ikut dengannya, Takanori memenjarakannya dalam bola energi dan ngelepasin gas yang bikin dia pingsan. Tapi pas dia mau nyamperin Asahi yang gak sadarkan diri, beberapa anggota guildnya sendiri tiba-tiba nangkep Asahi. Takanori pun murka, tapi telat sadar kalau mereka itu penipu. Mereka dengan cepat ngepung dan ngalahin Takanori, sementara yang lainnya ngebawa Asahi pergi. Sementara itu Haruto dan Satsuki balik ke penginapan, di mana sebuah pengumuman besar lagi disiarin, yang mana pemimpin Brill Society dan Southern Cross ngumumin kalau mereka udah gabungin guild mereka dan ngekhianatin Illuminati. Mereka udah nyulik Asahi buat diri mereka sendiri. Guild gabungan itu sekarang menamai diri mereka sebagai Gnosis.
Tanpa ngomong sepatah kata pun, Haruto bangkit dan ngecek peralatannya. Dengan dingin dia bilang kalau dia bakal nyelamatin Asahi. Satsuki langsung nyerga, ngingetin kalau Genesis punya lebih dari 3.000 anggota dan Haruto nggak bisa ngelawan mereka sendirian. Dia pun nyaranin Haruto buat kerjasama bareng Takanori. Haruto nolak, dia nyuruh Satsuki tetap di sana. Dia udah pasrah kalau kemungkinan besar dia bakal mati. Kalau itu beneran terjadi, barulah Satsuki boleh gabung sama Takanori. Di sini dia pun tiba di medan perang, natap lautan pasukan Genesis yang nunggu dia. Sendirian, dia natap langit untuk terakhir kalinya, nerima takdirnya, lalu lari dengan kecepatan penuh menuju kematian yang hampir pasti untuknya. Satsuki langsung nemuin Takanori, berharap bisa nyadarin dia. Dia nemuin Takanori yang lagi sibuk rencanain serangan dengan super hati-hati, nyari celah sempurna karena gak mau ngambil resiko sedikit pun. "Ini semua salahmu," teriak Satsuki, meluapkan amarahnya. Haruto itu selalu bisa ngelindungin Asahi. Sekalinya dia gak ada, kamu malah ngebiarin dia diculik sama orang yang kamu percaya. Takanori kaget, tapi nolak ngaku salah. Satsuki lanjut teriak, ngasih tahu kalau Haruto udah pergi sendirian ke medan perang. Sementara Takanori cuma duduk manis sambil bikin skema doang. Dengan dingin, Takanori ngebales, bilang bagus kalau Haruto mati, karena itu bakal bikin hidupnya lebih gampang. Dia natap Satsuki dengan logika sesat yang kejam. Kalau Haruto mati di game, dia gak akan pernah bisa ketemu Asahi lagi. Perhatian Haruto di dunia nyata bakal sepenuhnya fokus ke Satsuki. Sementara Takanori, dia bakal dapetin Asahi di dunia ini. Satsuki natapnya dengan jijik. Dia negasin kalau Asahi itu temennya, dan dia bakal ngelakuin apapun buat nyelamatinya. Kalau Takanori gak mau bantu, dia bakal pergi sendiri. Dia punya tulang punggung, gak kayak pengecut macam Takanori ini. Dengan itu, Satsuki ninggalin Takanori dalam skema pengecutnya dan bergegas nyusul Haruto ke medan perang. Di tengah lautan pasukan Genesis, Haruto bertarung sendirian. Kekuatannya emang jauh di atas prajurit biasa, tapi jumlah mereka yang kayak semut lama-lama bikin tenaganya terkuras. Dari atas benteng, para penyihir musuh ngegabungin kekuatan mereka dan ngelepasin sihir ledakan dahsyat tingkat S-kelas tepat ke arah Haruto. Ledakan itu nyiptain kawah raksasa dan semua orang kira dia udah jadi debu. Tapi pas debu menghilang, sosok Haruto masih berdiri meskipun udah babak belur. Dengan sisa tenaganya, dia nerjang lagi, ngancurin barisan musuh. Lalu seorang komandan teriak nyuruh nyerah, bilang kalau dia gak akan bisa nyelamatin Asahi dalam keadaan kayak gitu. Sebelum Haruto bisa bales, rantai sihir melesat dan ngikat dia, ngangkat dia tinggi ke udara dan bikin dia lumpuh total. Musuh-musuh pun pada ketawa, siap ngasih serangan penutup. Di sini Haruto cuma bisa pasrah ngakuin kekalahannya. Tapi tiba-tiba bantuan datang di detik-detik terakhir. Udah kayak di film-film action yang epic banget itu. Panah petir pun di sini nyamber dari langit dan ngancurin rantai itu. Yang bikin Haruto kaget, Takanori mendarat di hadapannya dan disusul oleh Satsuki. Mereka bertiga kini berdiri bareng di tengah-tengah lautan manusia. Takanori negasin dengan dingin kalau tujuannya di sini adalah nyelamatin Asahi, bukan Haruto. Haruto ngangguk setuju. Dengan sinergi yang udah lama hilang, keduanya pun kerjasama. Kemampuan Haruto dan Takanori berpadu sempurna, ngancurin sisa pasukan dalam sekejap. Di dalam, sebuah lorong raksasa ngarah ke arena di mana Leos dan Angelus, para pemimpin Genesis, udah pada nunggu. Di pelukan Angelus, terbaring Asahi yang lagi gak sadarkan diri. Darah Takanori langsung mendidih ngelihatnya. Dia melesat menyerang Angelus, tapi serangannya enteng banget gitu buat dihindari. Setiap kali Takanori nyoba nyerang atau teleportasi, Angelus udah selangkah di depan dia, seolah tahu persis gitu apa yang bakal terjadi. Satsuki pun berteriak, sadar kalau Angelus sedang membaca pikiran Asahi. Karena Asahi bisa ngelihat masa depan, Angelus jadi dapet skill sementara Prophet Art dan bisa ngelihat masa depan juga. Lalu tiba-tiba Takanori terikat sama sinar energi merah. Angelus nyuruh Leos buat ngabisin dia, tapi Haruto langsung maju ngadang Leos. Di luar dugaan, Leos mampu nahan semua serangan Haruto. Sementara itu, Satsuki yang coba ngebangunin Asahi juga diserang pakai paku es dan juga terlempar. Terluka dan putus asa, Satsuki mutusin kalau dia udah muak jadi cewek yang bisanya cuma diselamatin. Sambil teriak kalau ini udah cukup, dia ngelepasin potensi penuhnya, melayang ke udara dengan aura sihir yang luar biasa. Dia manggil para raja elemen, nyerap energi mereka, dan nyiptain sebuah lingkaran sihir raksasa yang bisa netralin semua sihir di arena. Yang mana itu ngebebasin si Takanori juga.
Ngeliat rencananya gagal, Angelus natap Leos dan bilang jangan khawatir, mereka bakal pakai rencana darurat. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah pengkhianatan. Angelus nyiptain bola energi gelap dan nusukinya ke perut Leos. Dikuasai sihir gelap, Leos berubah jadi monster yang ngamuk, nyerang Haruto dan Takanori dengan membabi buta. Di tengah kekacauan itu, Asahi akhirnya bangun, mutusin koneksi Angelus dengan kemampuan masa depannya. Tapi, dia terlalu lemah buat bertarung. Satsuki juga udah kehabisan hampir seluruh tenaganya. Dengan sisa tenaganya, Asahi menyerukan agar mereka bertarung seperti dulu. Mengingat sense mereka tuh saling bersinergi untuk menyerang bersamaan. Nggak denger itu, cincin yang mereka pakai mulai bersinar terang. Kekuatan sejati Subaru telah bangkit kembali. Mereka bertiga mempertaruhkan segalanya pada satu serangan terakhir. Satsuki gunain sihirnya buat ngebengkokin ruang. Takanori gunain kekuatannya buat ngebengkokin waktu. Sementara Haruto dengan ilmu pedang eterilnya menembus ruang dan waktu, mendaratkan sejuta tebasan pada Leos yang nggak bisa gerak. Monster itu pun di sini hancur dalam sekejap mata, coy. Angelus di sini pun coba kabur, tapi Takanori udah berdiri di belakangnya, ngejatuhin dia dengan satu pukulan telak. Lalu Satsuki pun kemudian ngabisin dia dengan sihir api. Setelah pertempuran usai, Asahi minta Takanori buat ngembaliin permata merah itu. Dia pengen coba ngelihat penglihatan itu lagi. Dengan enggan, Takanori memberikannya. Pas Asahi fokus pada permata itu, mereka semua kembali ngelihat kilasan ingatan yang sama. Yang mana ingatan Asahi yang berada di sebuah laboratorium, dikelilingi sama orang-orang berjubah putih yang lagi diskusiin kemampuannya. Asahi bilang dia gak tahu apa itu, tapi dia ngerasa itulah yang terjadi padanya selama 6 tahun terakhir. Dan dia harus nyari tahu kebenarannya. Untuk terakhir kalinya, dia minta Takanori buat gabung lagi sama Subaru. Takanori menolak, dia bilang kalau dia belum pantas, dan dia perlu jadi lebih kuat sebelum bisa berdiri di samping mereka lagi. Dia pun noleh ke Haruto dan melontarkan ucapan perpisahan khas seorang rival abadi di sebuah anime, yang mana dia menyuruh Haruto jangan mati sebelum dia yang membunuhnya. Dengan itu, Takanori pun pergi, meninggalkan Subaru yang kini telah bersatu kembali, siap menghadapi misteri baru yang udah menanti mereka. Pencarian anggota Subaru yang tersisa ngebawa Haruto, Asahi, dan Satsuki ke sebuah petualangan baru, yang mana berburu harta karun di zona laut yang berbahaya. Untuk misi ini, mereka nyewa jasa seorang kapten bajak laut legendaris bernama Marcosias, satu-satunya orang gila yang cukup berani ngarungin lautan ganas yang dikenal sebagai Los Arsages. Haruto dengar desas-desus soal pedang tak terkalahkan di sana, dan Marcosias membenarkannya, sambil ngasih peringatan kalau semua yang coba ngambil pedang itu selalu gagal total. Singkat cerita, kapal mereka segera tiba di Los Arsages, sebuah area yang selamanya diselimuti awan gelap dan kabut misterius. Marcosias ngasih mereka perahu kecil dan ngingetin biar gak kelamaan di bawah air. Soalnya aura di sana bakal nyedot HP mereka dengan cepat banget. Dengan roh cahaya Satsuki sebagai senter bawah air, mereka bertiga nyelam ke kedalaman laut yang sangat kelam. Mereka menjelajahi reruntuhan kuno di dasar laut. Seperti yang udah diperingatin, HP Haruto mulai turun. Setelah ngasih isyarat, mereka balik ke permukaan buat ngambil napas. Area itu terlalu luas buat dijelajahi sepenuhnya. Nunjuk ke satu lokasi spesifik, yakin ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Ngikutin petunjuk Asahi, mereka nyelam lagi. Di lokasi yang ditunjuk, Haruto nemuin sebuah pedang yang nancep di dasar laut. Dia langsung kenalinya, itu bukan pedang biasa, melainkan pedang lamanya, yaitu Pleiades, yang mana itu merupakan salah satu senjata terkuat di dunia Union. Pas Haruto nyentuhnya, pedang itu pun bersinar. Lalu tiba-tiba tanah di bawah mereka getar hebat. Seekor monster ular laut raksasa yang bernama Aigar muncul dari dalam tanah dengan pedang Pleiades nancap di kepalanya. Satsuki ngenalin monster itu sebagai bos wilayah. Aigar dengan mata merah menyala nyerang mereka dengan ganas. Haruto di sini berhasil nahan serangannya, tapi monster itu dengan gampang nepis dia. Tembakan Asahi sama sekali nggak bisa nembus sisiknya yang tebel. Serangan itu malah narik perhatian si Aigar, dan monster itu ngebuka mulutnya lebar-lebar siap nelan si Asahi. Lalu tiba-tiba sebuah belati melesat nancep di mulut Aigar, lalu membesar dan nahan mulutnya biar nggak ketutup. Di sini Satsuki langsung narik Asahi ke tempat aman. Di sini mereka pun noleh dan kaget ngelihat penyelamat Asahi adalah teman lama mereka, yaitu Cliff Vivali. Dengan tenang, Cliff menantang Aigar,
dan melempar belatinya yang lain tepat ke mata monster itu buat ngebutainya. Lalu ngasih isyarat biar teman-temannya cepat balik ke permukaan. Tapi pas mereka sampai di kapal Markosias, Cliff udah ngilang. Dia cuma ninggalin pesan singkat yang isinya dia punya urusan dan bakal nemuin mereka secepatnya. Kemunculan dan kepergiannya yang mendadak emang bikin bingung, tapi mereka tahu begitulah sifat Cliff dari dulu. Besoknya di dunia nyata, Haruto dan Satsuki ngunjungin Takanori. Dengan gaya khasnya, Takanori pamer kekayaan dan bilang bakal nraktir mereka sebagai permintaan maaf. Satsuki gak nyia-nyiain kesempatan itu dan langsung mesen seluruh menu makanan penutup buat dirinya sendiri. Hal itu bikin Takanori sedikit kaget ngelihat tagihannya yang banyak banget coy. Setelah Satsuki kelar dalam tanda kutip balas dendam, Takanori langsung ngebahas masalah utama. Dia nanya apa mereka sadar ada yang aneh sejak Asahi balik. Satsuki nunjukin soal rumor tentang Asahi yang nyebar cepet banget secara gak wajar gitu. Takanori mengkonfirmasi kecurigaan itu. Dengan serius, Takanori bilang kalau ini adalah perbuatan Gnosis. Dia ngejelasin kalau Gnosis itu guild terbesar dan paling misterius di Union yang punya pengaruh kuat bahkan di dunia nyata. Mereka lah yang sengaja nyebar rumor biar seluruh pemain ngeburu Asahi. Takanori pengen nyelamatin Asahi, tapi dia minta rencana mereka dirahasiain dulu dari Asahi untuk saat ini. Satsuki kemudian nyeritain soal pedang Pleiades dan kemunculan Cliff. Takanori dengerin dengan seksama, lalu ngeluarin sebuah hipotesis yang bikin merinding. Dengan ragu, dia bilang kalau dia punya teori soal batu merah itu. Dia berspekulasi gimana kalau tubuh asli Asahi sebenarnya masih hidup di suatu tempat, mungkin di laboratorium, dan para ilmuwan lagi ngelakuin eksperimen kepadanya. Teori konspirasi tingkat tinggi itu begitu mengerikan sampai bikin Haruto dan Satsuki marah ngedengernya. Bahkan Takanori sendiri ngerasa hipotesisnya keterlaluan, meskipun itu nggak bisa sepenuhnya buat diabaikan. Tepat pada saat itu, kepala pelayan Takanori masuk dan memberitahukan, "Tuan muda, kami telah menemukan alamat Nona Nozomi Kusaka." Muka Takanori di sini pun langsung pucat pasi. Gak pengen temen-temennya tahu kalau dia juga diam-diam nyari anggota Subaru yang lain. Dengan gugup dia langsung nyerocos, bilang kalau itu cuma buat bikin Asahi seneng. Dia sama sekali gak punya niat buat nyatuin lagi guild Subaru. Sungguh sebuah penyangkalan yang sangat-sangat tidak meyakinkan gitu. Kemudian Haruto, Asahi, dan Satsuki kembali login, mencoba peruntungan kedua mereka buat merebut pedang Pleiades. Sayangnya upaya mereka gagal lagi. Di tengah kekecewaan, Cliff muncul nyapa mereka. Reuni itu kerasa canggung. Cliff di sini ngeles, bilang kalau dia juga lagi ngeburu Aiger dan kebetulan ketemu sama mereka. Haruto dan para gadis percaya aja. Cliff ngasih mereka sebuah item langka yang bikin mereka bisa napas di bawah air. Lalu mereka semua nyelam lagi. Kali ini mereka ngejalanin rencana yang matang. Haruto mancing Aiger, Cliff ngelempar belatinya, dan Asahi ningkatin kekuatan mereka. Serangan combo itu berhasil ngejerat si monster ular. Dengan bantuan Haruto, Cliff narik monster raksasa itu ke permukaan. Di sana, Satsuki langsung ngebekuin monster itu beserta air di sekitarnya. Haruto nyamperin tubuh beku Aiger buat nyabut Pleiades. Tepat pas tangannya nyentuh gagang pedang, rasa sakit yang tajam nusuk punggungnya. Dia noleh dan ngeliat senyum jahat di wajah Cliff sebelum kegelapan nelen dia. Di sini Satsuki dan Asahi pun jerit ngeri. Di tengah kepanikannya, sense proper art milik Asahi aktif tanpa terkendali. Setelah itu, Haruto bangun di ranjang rumah sakit. Asahi masuk dan meluk dia erat, nangis dan bilang kalau Haruto bakal segera baik-baik aja. Haruto bingung. Di sini Asahi pun ngejelasin kalau 6 tahun yang lalu Haruto lah yang kena game over di Union pas coba ngelindungi Nozomi. Dan sejak itu dia koma di dunia nyata. Tapi sepertinya ini salah. Haruto tahu kebenarannya kalau Asahi lah yang meninggal pas ngelindungin dia. Tapi sekarang malah Asahi yang ada di hadapannya ini hidup gitu. Teman-teman mereka yang lain pun datang ngejenguk. Semuanya kelihatan bahagia. Pas Haruto nanya soal game reunion, mereka nggak tahu apa-apa. Haruto berasa kayak lagi di episode sinetron yang salah dan hampir gila gitu. Di malam itu, hologram Elysia muncul di kamarnya. Haruto pun nanya di mana dia sekarang. Elysia ngejelasin kalau dia ada di dalam dunia yang diciptain sama propertartnya si Asahi. Dia ngebongkar kebenaran yang mengejutkan, yang mana sense bisa digunain di dunia nyata. Kemampuan Asahi bukan cuma ngelihat masa depan, tapi memilih salah satu dari berbagai kemungkinan masa depan. Pas Cliff nusuk ke Haruto, Asahi tanpa sadar ngaktifin kekuatannya dan milih dunia alternatif ini. Dunia di mana Haruto koma, biar dia gak akan pernah bisa main reunion dan tewas di sana. Elysia lanjut ngasih spoiler terbesar. Union dan reunion bukanlah game biasa, melainkan laboratorium buat ngelatih sense. Tujuan utama Gnosis, sang pencipta game, adalah buat ngebangkitin properti art Asahi dengan ngasih dia tekanan psikologis yang luar biasa.
Sebelum menghilang, Elysia bilang kalau cuma Haruto yang bisa nyelamatin Asahi, karena Haruto adalah titik singularitasnya. Keesokan harinya, Asahi ngingetin Haruto soal janji mereka buat tukeran cincin di dunia nyata. Tapi Haruto nolak dengan lembut. Dia bilang kalau Asahi udah nyelamatin dia 2 kali, tapi dia gak bisa nerima dunia ini. Dia harus balik ke dunia nyata buat ngelindungin Asahi. Dunia di sekitar mereka mulai berkedip hebat. Asahi meskipun gak ngerti tetap percaya sama Haruto. Mereka pun pegangan tangan dan cincin mereka bersinar. Itu jadi katalis yang ngirim Haruto balik nembus dimensi. Haruto lalu tiba kembali di reunion sepersekian detik sebelum ditusuk. Dia manggil pedangnya dan nangkis serangan si penipu. Haruto teriak kalau orang di hadapannya bukanlah Cliff yang asli. Dia sadar orang ini cuma peniru. Dengan satu pukulan penuh aura, Haruto ngehantamnya, maksa dia balik ke wujud aslinya. Di sini pria itu pun ngenalin dirinya sebagai Shimon, kursi ke-6 dari Gnosis. Dia nyatu dengan Eiger jadi monster mengerikan dan nembakin ledakan energi yang dahsyat. Satsuki berhasil nahan serangan itu, tapi perisainya hancur. Ngancem bakal ngancurinya kalau Asahi gak ngebangkitin kekuatannya. Pas Asahi hendak melakukannya, rentetan belati motong lengan monster itu dan ngebebasin Satsuki. Haruto nangkap dia dan ngelihat sang penyelamat yaitu si Marcosias yang kemudian dia berubah wujud. Ternyata itu adalah Cliff yang asli. Selama ini dia sedang nyamar menjadi Marcosias. Dia bilang, mencuri identitas itu gak lucu bro, kata Cliff ke Shimon. Shimon di sini pun murka dan manggil ribuan petir dari langit. Cliff dan Satsuki berhasil selamat dengan ngegabungin kemampuan bertahan mereka. Kini 4 anggota asli Subaru berdiri bersama, siap buat pertarungan terakhir. Cliff bilang kalau dia punya rencana. Dia ngelempar pisaunya yang udah diubah jadi kait ke arah monster itu. Haruto langsung ngerti, ya kode-kodean antar sahabat gitu loh. Dia pun ngelempar Asahi tinggi ke udara. Dari atas Asahi nembak kait itu, ngaktifin kemampuannya buat ngikat Shimon. Monster itu pun jatuh terjerat ke lautan beku. Di sini Haruto coba nyabut lagi Pleiades, tapi pedang itu masih nancep erat. Dia teriak minta kekuatan dari temen-temennya. Satsuki dan Cliff nyalurin energi mereka, sementara Asahi ngikat Haruto dengan aura dan ngelesatinya ke arah pedang. Dipenuhi dengan kekuatan gabungan mereka, Pleiades bersinar menyilaukan. Haruto ngelepasin serangan pamungkasnya, ngancurin Shimon dan Eiger dari dalam sampai nggak bersisa. Setelah itu di atas kapal, Haruto, Asahi, dan Satsuki akhirnya bersatu kembali dengan sahabat mereka yaitu Cliff. Pertarungan di sini telah usai dan pedang legendaris itu telah kembali ke pemiliknya yaitu si Haruto. Sebelum mereka sempat merayakan kemenangan, Cliff nunjukin sebuah kristal merah yang jatuh setelah Eiger dikalahkan. Pas Asahi nyentuhnya, sebuah ingatan yang lebih jelas membanjiri benaknya. Dia ngelihat para ilmuwan berkerudung lagi ngelakuin eksperimen padanya. Kemudian Elysia datang nyelamatinya, gunain kekuatannya buat nyegel sense Asahi. Waktu itu sebuah bola kristal merah keluar dari tubuh Asahi dan pecah jadi banyak kepingan. Penglihatan itu berakhir dan mereka semua sadar kalau batu-batu merah itu adalah pecahan dari ingatan Asahi yang hilang. Kelompok itu kemudian nemuin Takanori. Awalnya Takanori gak percaya kalau Cliff yang dihadapannya itu nyata. Dia nantangnya duel, dan setelah digeprek dengan mudah, barulah dia yakin kalau Cliff bukanlah penipu. Mereka nyeritain semua yang terjadi termasuk penemuan pedang Pleiades. Di markas Illuminati, Cliff akhirnya ngebongkar kalau dia selama ini kerjasama dengan Elysia buat ngelindungin Asahi dari bayang-bayang. Dengar nama Elysia, Satsuki dan Asahi langsung natap Haruto dengan tatapan cemburu. Haruto pun terpaksa nyeritain pertemuannya dengan Elysia, termasuk gimana dia kelempar ke dunia alternatif ciptaan Asahi. Dia ngejelasin kekuatan sejati Propert Asahi yang ternyata bisa melee masa depan. Tentu aja Takanori nganggepnya omong kosong dan balik debat lagi sama si Haruto. Cliff di sini cuma ketawa, bilang kalau pertengkaran mereka ngingetin dia sama masa lalu dan ngingetin mereka kalau fokus utama sekarang adalah ngelindungin Asahi dari Gnosis. Satsuki nyeletuk kalau Subaru belum lengkap karena mereka harus nemuin Nozomi. Takanori ngasih alamat Nozomi, tapi nolak ikut. Dia bilang kalau Nozomi selalu gugup di dekatnya dan dia ngerasa Nozomi takut sama dia. Dia sama sekali gak sadar gitu kalau Nozomi itu naksir berat sama dia. Hal itu bikin Asahi sama Satsuki cuma geleng-geleng kepala gitu ngelihat tingkat kedodolan si Takanori ini. Di dunia nyata, Haruto dan Satsuki nemuin Nozomi di rumahnya. Nozomi udah banyak berubah. Dia sekarang jadi seorang model yang populer dan percaya diri. Setelah ngobrol santai di kafe, Haruto minta dia buat login ke reunion.
Muka Nozomi langsung muram. Dia ngaku udah berhenti main game sejak kecelakaan yang nimpa Asahi. Pas mereka bilang kalau Asahi hidup di dalam reunion, Nozomi nolak percaya, nganggepnya itu lelucon yang kejam. Balik lagi ke dalam game, mereka ngumpul di markas lama, ngebahas perubahan Nozomi. Satsuki nyaranin biar Takanori yang coba ngobrol dengannya lain kali. Setelah didesak oleh Asahi, Takanori akhirnya setuju. Tepat pada saat itu, sebuah pemberitahuan acara muncul, yang mana pesta dansa manis. Yang mana itu adalah pesta dansa manis, sebuah acara prom di dalam game. Sontak mata Asahi dan Satsuki langsung berbinar. Kegelisahan Satsuki soal pesta dansa ke bawah sampai ke dunia nyata. Dia akhirnya login lebih awal dan manggil Haruto buat ketemu secara pribadi. Dengan muka merah padam, dia ngumpulin keberaniannya dan nanya gitu, apakah Haruto mau pergi ke pesta dansa dengannya. Gak sanggup lagi nahan perasaannya, Satsuki ngaku kalau dia udah naksir sama Haruto sejak mereka masih SD. Haruto di sini cuma bisa diem, terlalu kaget gitu buat ngejawab. Kata-kata Satsuki terus kepikiran di benak Haruto, tapi lamunannya buyar sama pesan dari Takanori yang nyuruh dia datang ke makam Asahi saat itu juga. Di sana, Takanori langsung ngedeklarasiin kalau dia bakal ngajak Asahi ke pesta dansa besok. Dia nantang sikap pasif Haruto yang bikin Haruto marah. Pertengkaran itu cepat berubah jadi gelut ala anak SMA. Takanori yang lebih jago tarung tangan kosong dengan gampang ngalahin si Haruto. Dia ngeluarin semua rasa frustasinya, teriak kalau dia lebih baik dari Haruto dalam segala hal. Selalu mikirin Asahi, pengen lindungin senyumannya, tapi Asahi tetap milih si Haruto. Asahi ngorbanin nyawanya buat Haruto, padahal seharusnya Takanori yang mati di hari itu. Haruto balas teriak kalau Takanori bahkan gak pernah mikirin apa yang Asahi mau. Dia nyerang balik, tapi Takanori ngebantingnya ke tanah. Dengan lirih, Takanori bilang kalau dia selalu cinta sama Asahi dan pengen bikin dia bahagia sekarang. Haruto pun di sini bangkit sambil teriak kalau Asahi nganggep Takanori sebagai teman, dan yang Asahi mau adalah semua teman-temannya di Subaru balik bareng lagi. Takanori mukul dia lagi, tapi kali ini Haruto nahan pukulannya. Didorong emosi yang meluap, Haruto akhirnya meneriakkan kebenaran yang selama ini dia pendam, yang mana dia juga mencintai Asahi. Deklarasi itu bikin Takanori terdiam. Dia natap Haruto, dan pelan-pelan ekspresi marahnya memudar, digantiin sama senyum tipis yang getir. Dia bilang, akhirnya Haruto ngaku juga, dan dia menyerah. Ternyata selama ini dia mau cuma biar Haruto jujur sama perasaannya sendiri. Setelah Haruto pergi, Takanori ngeluarin cincin Subaru dari liontinya. Dia ngubur salah satu cincin itu di atas makam Asahi sambil berbisik. Dia berjanji pada dirinya sendiri kalau dia pasti bakal ngelupain Asahi dan akhirnya melangkah maju. Setelah itu malam pesta dansa akhirnya tiba. Satsuki nunggu dengan penuh harap, tapi Haruto datang dengan muka nyesel. Dengan lembut dia minta maaf ke Satsuki, bilang kalau dia nggak bisa pergi dengannya. Hati Satsuki pun hancur, tapi dia senyum tegar dan nyuruh Haruto pergi ke Asahi. Pas Haruto pergi, Satsuki nggak kuasa nahan air matanya. Lalu tiba-tiba Takanori muncul di belakangnya. Dengan nada datar dia bilang kalau dia juga ditolak mentah-mentah sama Asahi. Dia kelihatan lebih tenang dari dugaan Satsuki, ngejelasin kalau pertarungannya dengan Haruto bikin dia sedikit lebih dewasa. Dia bilang malam ini mereka berdua adalah pecundang dalam pertempuran cinta. Lalu dia pun ngajak Satsuki buat berdansa. Di sini Satsuki senyum dan nerima tawarannya. Sementara itu Haruto nemuin Asahi di tengah aula dansa. Dia ngulurin tangannya dan Asahi dengan senang hati menyambutnya. Mereka di sini pun menari, tenggelam dalam tatapan mata satu sama lain, ngelupain sejenak dunia di sekitar mereka. Di dunia nyata, tanpa sadar akan drama percintaan teman-temannya, Nozomi teringat pada Takanori. Teringat gimana Takanori pernah nolongin dia pas dia masih jadi gadis pemalu. Dengan tekad baru, dia mutusin buat nemuin teman-temannya dan login ke reunion. Di sini pun dia tiba di aula dansa, berharap nemuin teman-temannya di sana. Tapi pemandangan pertama yang dia lihat adalah Takanori yang lagi nari dengan gembira bareng Satsuki. Hatinya seketika hancur, sambil nangis dia pun lari keluar. Lalu tiba-tiba lingkungan di sekitarnya berkedip dan berubah jadi sebuah aula gelap yang aneh. Seorang wanita berkerudung dan seorang badut muncul menyambutnya. Mereka ngenalin diri sebagai anggota Gnosis, lalu ngetawain penderitaan Nozomi. Mereka bilang, menyakitkan bukan melihat orang yang kamu suka bersama sahabatmu sendiri. Beberapa hari kemudian, Haruto dan Satsuki bertemu di dunia nyata. Suasananya canggung, tapi Satsuki tampak lebih tenang. Mereka bertemu Takanori di depan rumah Nozomi. Di sana, Satsuki menyampaikan kabar buruk. Dia dapat telepon dari ibu Nozomi yang bilang kalau putrinya hilang. Satu-satunya petunjuk adalah headset VR yang tertinggal. Takanori langsung meretasnya dan nemuin kalau login terakhir Nozomi adalah pada malam pesta dansa. Lewat panggilan video, Klim melaporin hasil penyelidikannya. Dibilang kalau Nozomi pergi ke aula dansa, lalu lokasinya langsung loncat ke langit.
Dia masih di dalam reunion di tempat yang disebut Benteng Naga, tapi lokasi dunia nyatanya nggak bisa dilacak. Haruto di sini pun segera login dan ketemu yang lain di Benteng Naga. Benteng itu kelihatan kayak fantasi, seolah diciptain dari sense dunia mimpi milik Nozomi. Pas mereka masuk, monster mainan raksasa muncul dan ngepung mereka. Ini adalah familiarnya Nozomi. Asahi coba ngajak mereka ngobrol, tapi familiarnya itu nyerang tanpa ampun. Tawa kejam Nozomi bergema di aula, ngejek Takanori yang ternyata paling peduli sama Satsuki. Nozomi di sini pun muncul, diapit dua anggota Gnosis. Haruto pun kaget ngeliat betapa aneh dan dinginnya sikap Nozomi sekarang. Nozomi bilang kalau mereka udah bikin kesalahan datang ke situ. Dua anggota Gnosis ngenalin diri mereka sebagai Cerberus dan Maris. Mereka adalah petarung peringkat kelima dan keempat di Gnosis. Sambil ketawa, Nozomi ngumumin kalau dia juga udah gabung sama Gnosis. Haruto teriak kalau dia bakal merebut Nozomi kembali. Pertarungan pun di sini tak terhindarkan. Para pahlawan ngelawan familiar, sementara Satsuki dan Naruto nyerang Cerberus dan juga Maris. Tapi keduanya gunain kain ajaib yang nyerap semua serangan. Nozomi ngambil kesempatan itu. Dia nyabut selai rambutnya yang berubah jadi ular berkepala dua dan ngirimnya nembus kain ajaib buat ngegigit Asahi. Asahi ngejerit kesakitan pas sebuah ingatan palsu yang mengerikan membanjiri pikirannya. Yang mana itu adalah sebuah pertarungan yang dimana Haruto nolak buat percaya ramalannya, nyebabin mereka hampir kalah. Dalam mimpi buruk itu, Haruto nyalahin dia dengan kasar. Terlalu sakit buat ditahan, Asahi pingsan sambil bergumam kalau dia benci Haruto. Ngeliat serangan mereka berhasil, Gnosis dan Nozomi pun langsung menghilang. Benteng itu mulai runtuh, dan Satsuki dengan cepat ngebawa teman-temannya terbang keluar dari sana. Mereka di sini pun balik ke markas. Asahi udah pulih, tapi trauma dari mimpi buruk itu masih membekas. Haruto pengen nemenin dia, tapi Asahi minta dia fokus ngebawa Nozomi kembali. Di sini Takanori udah ngerahin Good Illuminati buat nyari mereka. Sementara Cliff mutusin buat tetap tinggal ngerawat Asahi karena perbedaan waktu di dunianya. Pas Cliff ninggalin Asahi sendirian sejenak, bekas gigitan ular di tubuh Asahi mulai bersinar samar, nyebarin racun kebencian lebih dalam ke hati dan pikirannya. Ancaman Gnosis kini udah berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih pribadi dan berbahaya. Di dunia nyata, Takanori ngundang lagi Haruto dan Satsuki. Dia ngasih tahu kalau dia udah nyewa detektif buat nyari si Nozomi. Berkat penjelasan Satsuki sebelumnya, dia akhirnya sadar kalau semua ini adalah kesalahannya. Meskipun dia masih belum sepenuhnya paham. Satsuki pun ngejelasin segalanya kalau Nozomi tuh cinta sama dia dan ngelihatnya nari sama cewek lain udah ngancurin hatinya. Saat itulah Takanori akhirnya mengerti. Dia sadar gimana Gnosis dengan licik manfaatin kecemburuan dan rasa sakit hati Nozomi. Di sini dia pun bersumpah bakal nemuin Nozomi dan memperbaikinya. Lalu tiba-tiba mereka bertiga ngerasain sakit kepala yang tajam. Waktu di sekitar mereka seakan loncat. Kue dan minuman di meja mereka udah habis dalam sekejap. Lalu seorang pria aneh muncul di belakang mereka. Sambil nyeringai dia bilang kalau waktu adalah sekutunya. Dan dia juga berterima kasih udah ngebantu Asahi ngebangin kemampuannya. Mereka sadar dia adalah anggota Gnosis dan coba nyerang dia. Tapi pria itu kembali manipulasi waktu dan menghilang. Haruto teringat peringatan Elisha soal sense yang bisa digunain di dunia nyata. Khawatir, dia langsung lari pulang buat login dan ngecek si Asahi. Di dalam game, Asahi lagi terlelap, terperangkap dalam mimpi buruk. Dia kembali ngeliat ingatan palsu, di mana Haruto nolak buat percaya sama dia. Bahkan nodongin pedang ke arahnya. Pas Haruto masuk ke kamar buat nemuinnya, Asahi kaget dan ketakutan. Di sini teman-teman yang lain segera ngumpul. Mereka ngasih tahu Cliff soal serangan di dunia nyata. Cliff menduga kalau pria itu adalah pemimpin Gnosis itu sendiri. Lalu tiba-tiba markas mereka geter hebat atau mulai runtuh, tapi mereka berhasil teleportasi keluar tepat waktu. Di tempat markas mereka berdiri, sekarang udah muncul sebuah menara kristal yang bercahaya, replika dari air mancur roh air putih. Mereka yakin ini adalah karya dari Nozomi. Mereka di sini pun nyusup ke menara kristal. Di dalam, Asahi kembali teringat kenangan pahit pertarungannya dengan si Haruto. Karena insiden itu juga terjadi di air mancur roh air putih. Racun dari gigitan ular itu makin nyebar, bikin dia bersikap kasar dan ngebein kekhawatiran Haruto. Pas Asahi gunain sense-nya buat ngingetin adanya monster, gak ada apapun yang muncul. Kelompoknya di sini mulai kacau. Sementara itu di puncak menara, Nozomi udah nyambut mereka. Di sini Asahi mohon biar Nozomi hentiin kegilaan ini. Dengan dingin, Nozomi ngejawab kalau dia udah gak punya urusan lagi sama mereka, sambil ngelontarin kata-kata nyakitin ke Takanori dan juga Satsuki. Dia di sini pun manggil pasukan familiarnya dan ngubah dirinya jadi monster. Cerberus dan Maris muncul di sisinya. Pertarungan pun dimulai.
Subaru ngelindungin Asahi sambil ngelawan pasukan familiar yang gak ada habisnya. Tapi kemampuan proper artnya si Asahi bener-bener gak berfungsi. Di dalam kepalanya, suara Nozomi terus menghasutnya, bilang kalau gak ada yang bakal percaya lagi sama dia. Asahi di sini mulai kehilangan kewarasannya. Ngelihat celah itu, Maris si badut lancarin serangan meriam besar yang misahin mereka semua. Nozomi sekarang ada hadapan langsung sama Takanori dan juga Satsuki. Dia nyerang mereka dengan penuh amarah. Takanori nyuruh Satsuki jangan melawan. Dia maju, nerima setiap serangan Nozomi tanpa ngindar. Nozomi pun bingung kenapa Takanori gak ngindar. Dengan tulus Takanori ngejawab kalau dia gak pantas ngindar karena dia udah nyakitin si Nozomi. Dia ngejelasin perasaannya ke Asahi yang tak terbatas dan gimana hal itu bikin dia jadi pahit dan juga kejam. Dia bilang dia ngerti perasaan Nozomi, tahu gimana rasanya ngelihat orang yang disuka bareng orang lain. Dan dia minta maaf. Dia negasin kalau gak ada apa-apa di antara dia dan juga Satsuki di malam itu. Nozomi di sini masih terus nyerang, bilang semuanya udah terlambat karena dia ngerasa sangat bersalah atas semua yang udah dia lakuin karena udah salah paham. Tapi Takanori terus jalan ke arahnya, gak terpengaruh sama serangan familiar. Sense Divinity Aura miliknya ngancurin semua monster itu. Pas dia akhirnya berhasil nyentuh Nozomi, kedala pikiran Gnosis pun langsung hancur. Sambil meluk Nozomi yang mulai nangis, Takanori bilang kalau dia marah sama dirinya sendiri karena gak pernah sadar perasaan si Nozomi. Dan dia pun minta maaf. Dia di sini aktifin kekuatannya, ngancurin transformasi monster Nozomi dan ngebersihin sense zat yang rasukinya. Di sini Nozomi pun kembali normal, diliputi penyesalan yang mendalam. Takanori di sini janji bakal selalu di sisi Nozomi mulai sekarang sambil meluknya erat. Di sini Nozomi ngerasa tenang sejenak sebelum tiba-tiba teringat dengan ngeri akan hal mengerikan yang udah dia lakuin ke Asahi. Di puncak menara, pertarungan mencapai titik kritis. Cerberus dan Maris ngejebak Haruto, Asahi, dan Cliff di dalam kain ajaib mereka. Dari luar, Satsuki berusaha ngebebasin mereka, tapi semua serangannya diserap. Maris ngejek Satsuki sambil nyerang dia, yang dengan susah payah berhasil ditahan. Gnosis mulai ngejek mereka, bilang kalau kekuatan sejati Asahi bakal bangkit pas teman-temannya tewas satu persatu di hadapannya. Amarah Haruto pun memuncak, dia dengan Cliff melancarin serangan kombinasi, nyiptain puluhan klon buat ngalihin perhatian. Pas Gnosis sibuk ngelawan para klon, Cliff berhasil ngikat Cerberus dan Haruto melesat buat ngasih pukulan akhir ke Maris. Lalu tiba-tiba suara Asahi yang nyuruh berhenti bikin Haruto ragu. Keraguan sepersekian detik itu bikin serangannya gagal ngasih luka yang fatal. Haruto noleh dan ngeliat Asahi yang sekarang mancarkan aura gelap. Dia udah kehilangan akal sehatnya. Dia teriak ke teman-temannya buat ngelawan monster imaginer. Haruto coba ngedeketin buat nyadarin. Tapi dalam halusinasinya, Asahi ngeliat Haruto sebagai ancaman. Sambil teriak benci, dia nembakin senjatanya dari jarak dekat. Hal itu pun membuat si Haruto tumbang. Ngeliat apa yang udah diperbuat, aura gelap di sekitar Asahi langsung lenyap. Dia kembali sadar dan langsung nangis histeris sambil meluk tubuh Haruto. Sambil terisak, dia bilang kalau ini bukan masa depan yang dia mau. Pas Satsuki coba nenanginya, tubuh Asahi mulai bersinar terang. Di sini, Gnosis siap nangkepnya dalam penjara sihir. Cliff yang masih terperangkap tak bisa berbuat apa-apa. Pas Maris mau ngabisinnya, Elysia tiba-tiba muncul. Dia ngebebasin Cliff dan ngancurin senjata Maris. Ngelihat Elysia, Gnosis tahu mereka dalam bahaya. Tepat di saat itu, penjara sihir yang urung Asahi pecah dan dia teriak pas cahaya yang menyilaukan mancar di tubuhnya. Sementara Haruto bangun di sebuah tempat yang gelap gulita. Dia jalan dan ngeliat Asahi lagi nangis, mohon biar dia gak deket-deket. Haruto gak ngedengerin, dia nyamperin Asahi, ngelus rambutnya, dan nyuruh dia buat jangan nangis. Saat itulah Asahi teringat kebenaran dari ingatan yang udah dirusak. Yang mana Haruto gak pernah nodongin pedang ke dia cuma ngancurin monster yang sembunyi di belakangnya. Haruto bisikin janji kalau dia bakal jadi kuat buat ngelindungin Asahi, biar Asahi gak perlu nangis lagi. Di sini Asahi pun senyum kembali. Di dunia Reunion, Haruto bangkit. Luka di tubuhnya udah sembuh. Ikatan batinnya dengan Asahi udah ngebangkitin kekuatannya. Cerberus dan Maris gemeteran ketakutan. Mereka tahu gak bakal bisa menang lawan Haruto yang udah bangkit. Tepat pada saat itu, Takanori dan Nozomi tiba di lokasi. Akhirnya di sini keenam anggota Subaru bersatu kembali di medan perang. Haruto di sini hendak menghukum Gnosis karena udah nyakitin Asahi. Tapi mereka gabungin kekuatan, ngubah kain ajaib jadi kubah yang ngejebak semua orang. Di sini mereka niat ngelakuin serangan bunuh diri. Mereka lalu ngancem kalau teman-temannya bakal mati di sana.
Tapi Asahi cuma senyum, penuh keyakinan dia bilang kalau Haruto pasti bakal ngebebasin mereka dari jebakan ini. Di dalam kubah, Haruto ngelepasin kekuatannya yang baru, sambil teriak, Leonis Origin. Di sini seekor singa roh putih raksasa pun muncul, nerekam dan nyobek kubah sihir itu sampai hancur, ngalahin kedua anggota Gnosis dalam satu serangan telak. Setelah semuanya aman, Satsuki ngomelin Haruto karena ngebunuh musuh sebelum sempat diinterogasi. Nozomi dengan pelinang air mata minta maaf ke semua orang. Mereka semua pun maafin dia, dan reuni yang emosional pun terjadi. Lalu Alicia muncul sekali lagi, bilang kalau mereka menang berkat kekuatan mereka sendiri. Dia kemudian ngasih sarung pedang Pleiades ke Haruto. Pas Haruto nyarungin pedangnya, Alicia pun menghilang. Semua orang di sini kembali ke dunia nyata. Takanori nemuin Nozomi yang pingsan di sebuah cafe cyber. Dia minta maaf sekali lagi dan janji bakal selalu ada di sisinya buat ngebantu dia ngelewatin trauma ini. Satsuki dan Cliff istirahat di tempat masing-masing. Haruto bangun di kamarnya. Dia senyum, sadar kalau Asahi udah bener-bener nyatuin lagi Subaru. Di lokasi yang jauh, Alicia juga logout. Misinya buat ngantiin Gnosis belum berakhir. Di keesokan harinya, mereka semua login ke dalam game. Nama anggota tim legendaris bernama Subaru akhirnya telah bersatu kembali. Berdiri bersama di bawah langit Reunion, mereka bersumpah buat saling ngelindungin dan sekali lagi menjadi legenda di dunia ini. Di sini, petualangan mereka yang sebenarnya baru aja akan dimulai.